menoreh tirai hati. Anak manusia dalam kesusahan. Awan berarak pelan, mendung menyelimuti, suram wajah yang basah oleh keringat ganas. Oh, betapa gelisah. Oh, wajah yang ramah, tak pantas ditampar para pengkhianat. Getsemani, Getsemani, Getsemani. Aromamu membaur dalam antara sejagat. Dosa manca benua bergelantungan di rantingmu. Ya Bapakku, jikalau boleh, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Namun bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tersobek wajahnya dikecup pasukan Yudas. Luda-luda kianat melekat di pipinya. Hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjagalah dengan daku, sebab pengkhianatku hampir datang, menjemputku di gerbang Getsemani. Getsemani, Getsemani, Getsemani. Ku kenang dalam gelisah tak tertepi. Inilah hai kami semua. Banyak orang tak lagi mencintai kebenaran dan keadilan. Karena itu, Anak Manusia datang untuk memaksakan keadilan di tengah-tengah bangsa ini. Demi kebenaran dan keadilan itu, Anak Manusia harus menanggung penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Berdoalah kamu, mari kita berdoa. Guru, kemana kita harus pergi? Guru, sebentar lagi kegelapan akan menyelimuti daerah ini. Sebaiknya kita tidak usah pergi. Kita harus pergi ke Bukit Getsemani. Di Bukit Zaitun, dari sanalah awal kesengsaraan dimulai. Banyak orang-orang yang menantang dan menyeret Anak Manusia untuk mati di kayu salib. Dari kamu semua akan terguncang imannya. Karena hal itu, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Guru, biarlah mereka tergoncang imannya karena engkau. Aku sekali-kali tidak. Aku berkata kepadamu, Petrus, sesungguhnya malam ini ayam berkocok engkau menyangkal aku 3 kali. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Yesus berjalan menyusur lembah Cedron menuju ke taman Getsemani. Yesus menuju ke taman duka cita untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat manusia pertama oleh manusia pertama dalam taman kenikmatan. Dalam taman kenikmatan Firdaus. Tinggallah di sini, Penghuni Yerusalem sedang tidur dengan nyenyaknya. supaya kamu Mereka tidak menduga tentang kejadian bersejarah yang sedang berlangsung di Taman Getsemani. Kesengsaraan Tuhan telah dimulai. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Lihatlah manusia ini, di sini, di tempat ini. Suatu rahasia abadi terjadi. Suatu misteri sepanjang abad terbukti. Di Taman Getsemani, Yesus sudah mengalami penderitaan yang membawa maut. Betapa tidak, sebagai Allah, Ia sudah mengetahui siksaan itu sebelumnya. Dan sebagai manusia,
Ia merasakan dalam hatinya segala kengerian. Ia merasakan penghinaan dan kebengisan yang sudah mendekat. Ia melihat serdadu-serdadu ganas yang mendaratkan tinju dan jotos di wajahnya. Ia melihat mereka meludahinya, menginjaknya, menderainya, dan memahkotainya dengan mahkota duri. Ia merasakan deraan, paku-paku yang tajam, tali temali dan beban salib yang amat berat. Ia melihat Golgota. Golgota. Ia melihat dirinya digantung di salib, diapiti dua penjahat. Ia melihat hujatan dari lautan manusia. Ia melihat penderitaan ibunya di kaki salib. Tidaklah mengherankan kalau seluruh kodrat manusiawinya merasa ngeri atas semua penderitaan itu. Ia gemetar ketakutan. Dan ketika segala-galanya seakan-akan sudah meninggalkannya, bergaunglah seruannya yang penuh duka cita. Bapa, kalau boleh jauhkanlah daripada